kemudian share screen. Ini. Ya, sudah. Jadi Bu Guru akan memulai pembelajaran hari ini. Oke. Ya, oke, sudah siap teman-teman ya? Kayak di bawah gitu kameranya. Siapa Bu Guru? Bukan, kita semua. Oh gitu. Ya, tunggu sebentar. Bu Guru atur kamera. Kitanya di atas masalahnya. Oh, di awan. Di bawah saya ngeliatnya, Bu. Oh gitu. Di atasnya screen-nya Ibu Guru kita. Iya. Oh, biasanya enggak ya? Biasanya di samping sini. Oh Ya, gitu. biasanya di sini, Bu. Sekarang di atas. Ini bagus berarti ya. Ininya. Enggak, di bawah saya, Bu. Nggak kelihatan semua. Oh gitu. Ya, oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Bu Guru terdengar jelas? Iya, terima kasih teman-teman. Kalau suara Bu Guru. Iya. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu Guru akan mute teman-teman masih bersuara ya nanti ya. Bu Guru izin. Ya, Bu Guru akan izin untuk mute teman-teman semua ya. Ini mengganggu ini. Nah, oke, tidak ada lagi yang mengganggu insya Allah ya. Oke, Bu Guru nanti akan izin teman-teman Bu Guru mute. Nah, teman-teman, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Insya Allah hari ini masih seperti kemarin jadwalnya. Hanya hari ini Bu Guru akan sedikit memberikan share screen, informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah di Buah Hati. Nah, ini teman-teman harus tahu semua ya. Bu Guru akan memberikan informasi ini. Jadi nanti teman-teman akan tahu apa sih Buah Hati itu bagaimana sih gitu ya. Oke. Bentar ya, Bu Guru akan pakai ini karena nanti di sini lagi ngesum semua, nanti Bu Guru suaranya nggak kedengeran. Ingat lagi, pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, lalu malam silent ya Kak ya. Nah, sekarang Bu Caca mulai. Kalau Bu Caca bilang sore, nanti cukupnya berapa kali? Oke, Bu Guru sudah siapkan. Apakah suara Bu Guru terdengar? Coba tunjuk tangan kalau suara Bu Guru terdengar. Ya, oke, alhamdulillah. Berarti Bu Guru suara terdengar ya, teman-teman. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bu Guru akan kita akan berdoa dulu ya. Bu Guru akan memimpin, teman-teman tinggal mengikuti atau menjawab Bu Guru ya. 1 2 3 Okay. 4 let's pray and then
Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini Bu Guru akan sedikit menyampaikan ya terkait pengumuman dari sekolah. Jadi Bu Guru akan menyampaikan pengumuman dari sekolah. Pengumumannya apa ya? Nah, teman-teman harus tahu nih. Jadi ada namanya dari sekolah itu namanya Student of the Month, ya. Jadi ini ada penilaian dari sekolah untuk teman-teman semuanya. Jadi semua siswa di Buah Hati berkesempatan mendapatkan ini nih namanya Student of the Month. Nah, apa sih ini? Artinya dia adalah murid-murid yang terpilih mendapatkan reward ya, reward atau penghargaan dari sekolah. Nah, kemarin teman-teman kita ada 3 yang sudah mendapatkan, teman-teman. Siapa saja ya? Ada Mas Raska, ada Mas Fakih, dan satu lagi ada Mas Kenzi. Nah, ketiga teman kalian ini mendapatkan Student of the Month ya. Nanti dari sekolah dikirimin kayak piagam dan piala gitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan ini nih, tapi ada kriterianya nih teman-teman ya. Apa kriterianya? Ya, Bu Guru bacakan satu per satu karena Bu Guru nggak hafal. Jadi untuk kategori Student of the Month ada 3 kategori teman-teman. Apa saja kategorinya? Yang pertama kategori terdisiplin, ya. Yang kedua ada kategori tersopan dan yang ketiga adalah kategori tersemangat. Nah, ini dia teman-teman, ya. Jadi kriteria-kriteria ini akan teman-teman Bu Guru yang akan memilih ke saatnya pembelajaran teman-teman gimana sih ya, disiplin nggak ya? Jadi Bu Guru yang memilih teman-teman ya, yang memilih itu antara Bu Parti dan Bu Ana itu ya teman-teman. Jadi Bu Guru akan memilih di antara teman-teman ini ya 22 siswa kelas 1 Abu Bakar, Bu Guru akan pilih 3 setiap bulannya. Siapa ya yang mendapatkan kategori Student of the Month gitu. Nah, nanti Bu Guru akan pilih setiap bulannya, insya Allah berbeda-beda ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa mendapatkannya ya. Oke, kategorinya tadi Bu Guru sudah bacakan, disiplin, tersopan, dan tersemangat. Nah, penilaiannya dari mana? Nih, penilaiannya yang ini nih teman-teman. Kriterianya terdisiplin. Siswa terdisiplin itu yang bagaimana sih? Yang pertama, ini ketika belajar selalu mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Jadi selalu mengumpulkan tugasnya tepat waktu, teman-teman. Nah, ini terdisiplin, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi selalu mengikuti kegiatan sekolah ya. Selalu mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Selalu mengikuti arahan dari Bapak dan Ibu gurunya. Ya, ini jadi terdisiplin ini ya begini nih kriterianya supaya nanti teman-teman mendapatkannya. Yang ketiga, memakai seragam setiap melakukan pembelajaran. Kalau hari Senin, jamnya hari Senin ya memakai seragam hari Senin. Selasa ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, sesuai dengan seragamnya masing-masing ya, kecuali hari Kamis ya. Dan olahraga, kalau olahraga ya teman-teman pakai olahraga. Jadi kalau untuk hari olahraga kan hari Jumat ya teman-teman. Jadi baju hari Jumat teman-teman itu yang warnanya biru itu biru keabu-abuan ya, abu-abu ya. Itu teman-teman nggak dipakai. Ya, karena teman-teman pakainya baju olahraga gitu. Jadi untuk seragam yang ini
yang warna abu-abu itu teman-teman simpan ya. Karena olahraganya di hari Jumat teman-teman. Jadi di hari Jumat itu ya pakainya olahraga dari jam pertama sampai jam terakhir itu memakai olahraga aja ya supaya nggak gonta-ganti nanti teman-teman wah banyakan baju kotornya nanti ya cuma dipakainya sebentar. Kemudian setelah terdisiplin yang kedua kriterianya apa nih yang mendapatkan tersopan? Yang tersopan itu yang bagaimana? Nih yang pertama, menjaga sopan santun saat melakukan Zoom meeting dengan menggunakan bahasa yang santun, baik lisan maupun tulisan atau chat ya. Jadi teman-teman ini tersopan itu berarti ini nih teman-teman ya. Pokoknya kalau ditanya Bu Guru atau menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan atau ditanya atau mau bertanya itu menggunakan bahasa yang santun, bahasanya baik, bagus gitu ya. Yang berikutnya menggunakan bahasanya juga santun, baik saat mengumpulkan tugas ya, dengan cara apa? Mengucapkan salam terlebih dahulu nih ya. Kalau kelas Abu Bakar mah pinter-pinter ya. Jadi kalau mengumpulkan tugas pakai salam, bagus Bu Guru udah suka. Jadi Bu Guru bingung nih memilih kriterianya itu yang mana. Kelas Abu Bakar itu bagus semua gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman mendapatkan giliran ya untuk mendapatkan juaranya atau student of the month. Yang berikutnya, yang ketiga itu menjaga adab terhadap guru, orang tua, dan teman. Jadi sopannya gak cuma sama Bu Guru, tapi di rumah dengan bercakap-cakap atau bertutur kata terhadap orang tua atau terhadap temannya. Ini juga sopan, Bu Guru bisa melihat mana anak-anak yang sopan kalau bicara, kan terlihat. Ya, oke, yang berikutnya menjaga aurat saat memposting sesuatu pada media sosial yang dimiliki termasuk saat Zoom. Jadi teman-teman ya, meskipun teman-teman di rumah, tapi Bu Guru akan lihat siapa ya yang kalau posting itu diposting tapi tidak menutup aurat. Nah, Bu Guru akan lihat-lihat nih nanti nih ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman ya kalau misalnya tidak sedang terutama yang perempuan ya yang putri atau yang akhwat ini kalau lagi difoto atau apa menggunakan jilbab ya teman-teman ya menggunakan penutup pokoknya menutup aurat supaya apa nanti saatnya di posting sama mamanya ya atau diposting di media nanti teman-teman tertutup atau terjaga auratnya tidak dilihat ya. Oke, yang berikutnya memakai seragam saat kegiatan Zoom. Nah, ya teman-teman jadi memakai seragam saat kegiatan Zoom. Ya, kecuali hari Kamis ya nggak pakai seragam karena pakainya bebas. Yang berikutnya, kriteria ketiga, tadi kan terdisiplin, tersopan, dan yang terakhir adalah terkreatif nih. Siapa aja yang paling kreatif? Nah, ini kriterianya teman-teman. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan kreatif. Nah, Bu Guru senang banget nih kelas Abu Bakar kalau ngerjain tugas tuh, oh bagus-bagus gitu. Ih, keren banget. Bu Guru suka sekali ya. Yang berikutnya, selain mengerjakan tugas dengan kreatif, teman-teman juga mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan totalitas. Artinya benar-benar, pokoknya maksimal itu namanya totalitas bersungguh-sungguh, nggak asal-asalan ya. Kemudian yang dikumpulkan adalah hasil karya pribadi ya. Jadi bukan hasil karya orang lain, tapi hasil karya pribadi ya. Kecuali misalnya Bu Guru menyampaikan boleh dikerjakan kerjasama dengan orang tua atau keluarga boleh ya tapi sebisa mungkin adalah hasil karya pribadi karena terlihat ya hasil karya pribadi itu dengan banyak latihan. Nah, semakin teman-teman banyak berlatih, insya Allah hasil karyanya pun akan semakin bagus gitu ya teman-teman. Dan pengumumannya kapan diumumkannya ya? Jadi kemarin itu teman kita sudah mendapatkan ada 3, tapi Bu Guru belum posting ya, karena Bu Guru masih ngurusin yang lain, jadi belum sempat bikin iniannya, pengumumannya ya. Yang berikutnya pengumumannya.
diumumkan saat pembelajaran di kelas, boleh via Zoom atau pengumuman melalui video pembelajaran. Ini disepakati oleh nanti yang mengumumkan kan Bu Guru ya. Jadi Bu Guru umumkan student of the month untuk bulan ini atau bulan kemarin ya adalah ada Mas Fakih, Mas Raska, dan Mas Kenzi. Selamat ya untuk Mas Raska, Mas Kenzi, dan Mas Fakih. Semoga apa yang didapatkannya ini akan menambah ya, menambah menjadi pribadi yang memiliki apa yang sudah tadi didapatkan, misalnya terdisiplin, berarti itu akan melekat menjadi anak yang terdisiplin. Tersopan akan bertambah, itu akan melekat menjadi ciri khusus ya, menjadi anak yang tersopan. Kemudian terkreatif, berarti dia selalu menjadi orang yang terkreatif. Itu ciri-cirinya itu akan melekat pada dirinya ya. Dan teman-teman insya Allah semakin hari ya yang sudah mendapatkan kriteria atau mendapatkan reward ya itu akan bertambah terus ya, bertambah terus kemampuannya ya, sehingga teman-teman bisa menjadi yang terbaik ya, terbaik selamanya insya Allah gitu ya teman-teman. Yang berikutnya untuk hadiah disamakan, yaitu medali teman-teman. Jadi kemarin Raska, Mas Fakih, kemudian Mas Kenzi mendapatkan medali ya, diberikan secara simbolis oleh orang tua dan akan videonya ya, dan akan nanti minta tolong ya Mas Kenzi, Mas Fakih, sama Mas Raska boleh divideokan sama difoto untuk penyerahannya ya, yang menyerahkan itu bundanya, nanti berarti sama ayahnya yang memvideokan atau memfoto. Jadi bundanya nanti yang menyerahkan, nanti teman-teman yang mendapatkan itu difoto menggunakan baju seragam hari Senin ya. Jadi ini Bu Guru baca lagi, kemarin belum ada penyerahannya ya, jadi Bu Guru minta nanti teman-teman divideokan dan difoto untuk penyerahannya ya, yang menyerahkan nanti bundanya. Jadi medalinya dikalungkan begini kayak atlet itu kalau juara tuh ya teman-teman. Yang berikutnya pengiriman ini nanti dari sekolah, alamatnya nanti ditanyakan oleh Walas. Jadi yang alamatnya ditanyakan oleh Walas inilah yang mendapatkan mendapatkan juara ya. Kayak kemarin Bu Guru mintanya minta alamat gitu ya ke bundanya. Kemudian nanti ada Twibbon dan sertifikat ini dibuat oleh tim media dengan 3 kategori. Jadi Bu Guru nih yang membuat Twibbon dan ininya ya. Kemudian pengumpulan nama siswa setiap tanggal 31. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya tidak ada keterlambatan ya. Oke teman-teman, itu saja dari Bu Guru. Jadi insya Allah setiap bulannya teman-teman akan mendapatkan ini, akan menjadi student of the month, tapi dengan kriteria tadi ada 3 ya, nanti dipilih oleh Bu Guru setiap bulannya. Jadi teman-teman berikan yang terbaik untuk diri kalian sendiri, karena apapun itu akan menjadi milik kalian, bukan milik Bu Guru ya. Kalian menjadi yang terkreatif ya untuk teman-teman sendiri, kalian menjadi terdisiplin ya itu keuntungannya untuk teman-teman sendiri ya. Kalian menjadi yang tersopan, yaitu keuntungannya untuk teman-teman sendiri, bukan untuk Bu Guru ya. Bu Guru hanya memberikan Bu Guru pun tidak seperti teman-teman ya. Kalau teman-teman malah lebih bagus lagi ya. Gitu teman-teman ya. Jadi berikan yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan, dan kedepannya itu akan menjadi sesuatu yang melekat dan berharga untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya teman-teman. Bu Guru akan share screen. Nah, nih pembelajaran bahasa Indonesia hari ini teman-teman. Oke, Bu Guru akan cek.
Nah, ini tadi sudah. Jadi kita sudah berdoa. Kemudian ini tadi sudah. Oke, ini sudah juga. Ya, inilah rules ya atau aturan saat Zoom. Teman-teman sudah hafal ya. Bu Guru sudah matikan atau Bu Guru sudah kunci untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman chat. Nah, teman-teman, perhatikan di sini nih, Bu Guru nyalain dulu suaranya supaya nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Teman-teman sudah bisa menjawab ya? Nih pertanyaannya nih. Ada berapa hewan dalam gambar ini? Ya Allah. Tiga. Ada 3, ada 4. 4. Yang benar yang mana ya? Apa saja? Ada gajah. Ini kura-kura. Ini ada ikan. Ini ada buaya. Ini ada burung. Ini burung nih. Ini burung. Ini ular. Ini ada ikan hiu nih. Ikan hiu. Ini apa ya satu lagi? Ini ada lalat. Nyamuk. Ini apa ya? Ini apa? Ini hewan juga nih. Ini hewan juga nih. Ini hewan juga nih. Oke, kita cek. Ini dia jawabannya teman-teman. Kita hitung yuk bersama-sama ada berapa. Jadi ini teman-teman jawabannya. Ternyata jawabannya banyak teman-teman. Iya, dari sini nih. Nih kan, dari ini nih Bu Guru nggak tahu nih apa nih. Ini ada kucing ya kan, ini nggak tahu tikus. Terus ini apa namanya nih nggak tahu nih Bu Guru nih namanya apa lupa. Ini ayam betina. Ayam betina itu berarti ayam yang bertelur tuh ya. Kemudian ini buaya nih di mulutnya nih, mulut bawahnya ya. Kemudian ini lumba-lumba nih. Wah, lumba-lumba ada di sini. Ini ada kepala burung nih, yang ini kepala burung. Ting 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 ting. Terus ini apa? Ini ikan, matanya itu gambar ikan. Kemudian ini berang-berang nih. Di sini ini berang-berang. Bu Guru nggak lihat di berang-berang kayak apa nih. Karena hitam tadi ya. Terus ini penyu atau kura-kura ya, ini penyu nih. Terus ini gajah yang gede, ini adalah badan gajah. Ya, kemudian ini ada nyamuk nih di sini nih. Kemudian ini ada kedelai. Kedelai apa keledai? Kedelai ya, teman-teman. Hah? Kedelai apa keledai? Coba. Kedelai apa keledai? Keledai. Keledai makanannya. Keledai ya. Keledai itu itu makanan. Ya, kemudian ini ada anjing di sini. Ini ada ular di ekornya. Kemudian ini ada ikan pedang. Teman-teman pedangnya zut. Ikan pedang. Nah, terus ini kucing dan ini tikus ya. Kan ada ikan di mata. Alhamdulillah. Penyu. Ini kita mengenal banyak hewan melalui gambar sederhana, teman-teman. Jadi gambar sederhana ini kita mempelajari banyak tahu banyak. Oh, ternyata satu gambar ya, satu gambar bisa tersusun dari beberapa gambar hewan gitu, teman-teman. Ya. Bu, saya izin ke toilet juga, Bu. Iya, silahkan. Yang mau ke toilet langsung aja ke toilet ya.
Oke, Bu Guru izin di mute ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran teman-teman. Sudah disiapkan buku tematiknya? Oke, ini kita akan belajar tema 2, subtema 4 tentang teng-teng. Nah, ini Bu Guru bacakan dulu nih. Jadi ini ada kata-kata mutiara ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Maksudnya apa sih, Bu? Masa ngukir di atas batu? Nah, gitu teman-teman. Jadi belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Artinya itu belajar di waktu kecil itu ya seperti teman-teman ini. Mungkin teman-teman belum paham, ya. Tapi kalau ilmunya sudah didapat, ini akan melekat kuat di dalam otak kita. Gitu teman-teman. Artinya seperti itu. Tapi kalau belajar di waktu besar, nggak bisa diukir teman-teman. Ya, air itu kan tidak bisa diukir. Dimasukin ilmu, hilang. Masukin ilmu, hilang gitu. Karena masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Telinganya nggak ada penutupnya, ya. Artinya seperti itu teman-teman. Jadi belajar itu sebaiknya dari waktu kecil supaya apa? Nanti otaknya terbiasa, sudah terbiasa berpikir, ya akhirnya punya stimulasi gitu. Ketika denger ini langsung masuk ke otak gitu. Begitu teman-teman, ya. Jadi membiasakan diri belajar di waktu kecil supaya apa? Supaya otaknya terbiasa untuk belajar. Maka saatnya nanti besar dewasa, dia otaknya otak pembelajar. Mendengar sedikit aja dia langsung ingat, oh ini pelajaran penting nih. Oh ini bagus nih. Oh ini artinya begini nih. Oh ini maksudnya begini nih gitu. Jadi semua yang dia dengar, semua yang dia lihat, semua yang dia ini akan menjadi ilmu yang nantinya akan diolah ya. Jadi kalau orang yang sudah besar, yang sudah biasa belajar, maka dia akan menjadi seorang penjahit. Nah, begitu kata gurunya Bu Guru. Ya, jadi Bu Guru pun masih belajar. Kata gurunya Bu Guru itu begitu teman-teman. Kalau orang yang sudah biasa belajar, nanti ketika dewasa, ketika sudah tua, ya itu dia akan menjadi seorang penjahit. Artinya bukan penjahit baju, tapi penjahit ilmu. Ya, dia bisa menghubungkan antara ilmu ini dengan ini. Oh, ternyata hubungannya ini. Dialah yang menjahit tuh. Ya, gitu teman-teman. Mudah-mudahan kita semua nanti akan menjadi seorang yang seperti itu, ya. Orang yang bisa menjahit ilmu. Artinya apa? Kita bisa menyatu padukan berbagai macam ilmu menjadi sesuatu yang nantinya saling berkesinambungan gitu. Ya, saling menyatu. Sehingga apa? Ilmunya enak dipakai seperti baju. Gitu, teman-teman. Mudah dipahami, mudah dipakai gitu. Indah dipandang dan seterusnya, ya. Artinya seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa memaknai ini sebagai sesuatu ya udah, kalau memang dikatakan belajar di waktu besar bagi mengukir di atas air, ya artinya ilmu itu bisa diukir di atas air gitu. Ya kan? Meskipun air itu tidak bisa diukir gitu kan, tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa belajar, maka dia dengan sendirinya otomatis ilmu itu langsung begitu, langsung mengalir aja keluar gitu seperti aliran air gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yuk buka bukunya halaman 115. Silakan teman-teman. Buka bukunya halaman 115. Bu Guru akan tunggu teman-teman. Semoga teman-teman semua sudah bisa menemukan halaman 115. Coba tunjuk tangan yang sudah menemukan halaman 115. Oh, sudah. Iya, ini barisan atas sudah menemukan. Ada lagi yang masih buka-buka. Ayo. Bu Guru tunggu ya. 115. Iya. Wow, cepat sekali. Hebat nih. Wow, Kakak Naya udah ketemu. Ada lagi yang sudah ketemu?
Oh iya, kakak Sabita sudah, kakak Naya, kakak Aisyah sudah ketemu, kakak Gazia juga sudah ketemu. Ya boleh, yang ada pendampingnya boleh dibantu membuka ya. Oh, pinter-pinter nih. Oke, kalau sudah ketemu, iya terima kasih Mas Rafa. Terima kasih Mas Fakih sudah duduk rapi, Masya Allah. Fokus ya teman-teman. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit terkait pembelajaran di halaman 115. Ini subtema 4. Gemar membaca. Nah ini teman-teman. Jadi Al-Quran yang pertama kali turun itu ikro gitu ya. Ikro gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad ini ya sedang berada di Gua Hiro, itu tiba-tiba datang malaikat ya. Bayangkan teman-teman, Gua Hiro nggak ada siapa-siapa gitu. Tepatnya ada di atas bukit yaitu ya, bukit yang tinggi. Rasulullah Nabi Muhammad itu sedang sendiri, tiba-tiba didatengin, kaget lah ya kan, kaget, campur takut dan seterusnya. Masa ada yang datang siapa gitu, tiba-tiba ketika datang itu dia bilang, oh ikro gitu, bacalah. Nabi Muhammad kan tidak bisa baca, saya tidak bisa baca, ikro gitu kan, terus sampai diulang-ulang ya, agar Nabi Muhammad ini membaca ikro gitu. Ya, saya tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad. Nah itulah ayatnya ya, surat yang pertama kali turun berkaitan dengan membaca. Begitu pentingnya ya, Masya Allah, membaca itu sangat penting sampai diabadikan dalam Al-Quran di surat yang pertama kali turun gitu ya, surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca itu tidak hanya buku teman-teman ya. Membaca itu kalau pertama mungkin kita membaca buku, atau pertama-tama mungkin Bu Guru waktu setahu Bu Guru namanya membaca pasti yang dibaca buku gitu kan, maksudnya berhubungan dengan kertas, dengan tulisan gitu. Tapi ternyata tidak hanya buku yang bisa dibaca teman-teman. Ya membaca itu banyak ragamnya. Bu Guru bisa membaca alam. Oh ternyata sekarang mendung. Artinya akan segera turun hujan gitu. Artinya kita bisa membaca apa saja, tidak hanya buku teman-teman, tidak hanya sekedar tulisan gitu. Emang langit itu ada tulisannya? Tidak ada teman-teman, tapi langit itu, semesta itu memberikan tanda-tanda. Kita harus bisa membacanya. Kok ininya bergoyang-goyang ya, daunnya ya? Oh, berarti ada angin. Nah, gitu teman-teman. Jadi alam itu memberikan tanda-tanda. Kita harus bisa membacanya. Loh, kok ini ya? Tiba-tiba ada suara ini apa? Suara kodok gitu. Oh, itu tandanya kalau suara kodok itu berarti tanda habis hujan. Kodok pada keluar, teman-teman. Dia pada teriak-teriak. Jadi kodok biasanya akan bersuara itu kalau hujannya sudah berhenti. Nah, gitu teman-teman. Ada lagi misalnya, kok ini sekarang kok banyak tikus ya misalnya gitu. Oh, berarti bisa jadi di sini nggak ada ular. Ya kan? Bisa jadi di tempat ini nggak ada ular, makanya tikusnya banyak banget. Nah, gitu. Karena apa tikusnya nggak ada yang makan, makanya ularnya banyak. Oh tiba-tiba kok kupu-kupu banyak banget nih di pohon ini, kupu-kupu banyak, ulat banyak gitu. Nah dan seterusnya itu Allah memberikan tanda-tanda gitu ya teman-teman. Jadi untuk bulan sekarang ini cuaca kan sekarang sedang padahal sekarang ini teman-teman menurut berdasarkan ilmu pengetahuan ya dari zaman dahulu itu bulan April sampai dengan Oktober itu adalah musim kemarau teman-teman. Tapi tiba-tiba ya di seluruh dunia sekarang itu tiba-tiba hujan, bahkan di beberapa tempat di Indonesia ini ada yang banjir teman-teman. Nah ini memberikan tanda-tanda, wah gerangan apa yang terjadi dengan bumi, dengan Indonesia, dengan bumi ini gitu. Ya padahal seharusnya
bulan-bulan dari April sampai dengan Oktober itu adalah musim kemarau, teman-teman. Tapi kok tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada ini, ada apa ya gitu. Nah, ini yang perlu kita lebih perdalam ya, perdalam apa sih ini, kenapa alam sekarang kok jadi berbeda begini? Apa yang terjadi? Apa begitu rusaknya gitu? Pasti akan ada sesuatu yang terjadi di bumi ini. Bisa jadi alam ini sudah rusak, ya. Bisa jadi atmosfer di angkasa itu sudah menipis atau berlubang, ya, sampai terjadinya hujan di musim kemarau, gitu ya. Kita harus waspada ya. Apalagi Indonesia dikelilingi oleh lautan, teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang buruk. Makanya kita banyak-banyak berdoa ya teman-teman. Tahun 2005 kalau tidak salah itu Aceh kena tsunami besar, teman-teman. Berapa ribu, 15.000 atau 150.000 orang meninggal ya karena tsunami, teman-teman. Betapa luar biasa Allah menjadikan memberikan tanda-tanda. Waktu itu tanda-tandanya apa, Bu Guru? Waktu itu ya masih nggak paham ya gitu-gitu ya. Kalau sekarang BMKG memberi tanda gitu seluruh dunia itu bahwa akan terjadi global climate gitu. Nah, ini es mencair, teman-teman. Kalau es mencair bisa terjadi gelombang tsunami. Ya, bahkan diperkirakan ini 10 tahun ke depan, tahun 2030 ya, menurut para ahli akan terjadi kekeringan yang luar biasa, teman-teman. Ya, siapa yang bisa menolong? Ya cuma Allah. Ya, makanya perbanyak berdoa. Mudah-mudahan di tahun 2030 tidak terjadi seperti halnya yang sudah diprediksi, dipelajari ya, berdasarkan data-data ini terjadi begini, nanti akan terjadi begini. Nah, teman-teman, ya banyak-banyak berdoa. 2030 itu sebentar lagi, teman-teman, ya. Ya, diperkirakan ya, itu nanti harga-harga itu bisa melonjak tinggi, teman-teman, ya. Bahkan katanya telur itu nanti di tahun 2030 telur ya 1 kilo yang isinya paling banyak itu 16 atau 18 itu kalau telurnya kecil-kecil, telur ayam ya teman-teman, itu harganya 500.000, teman-teman. Bayangkan tuh, telur harganya 500.000, ayam 1 ekor itu harganya 1 juta. Tuh. Makanya dari sekarang kita belajar nih teman-teman, bagaimana caranya ya supaya alam ini tidak memberikan tidak seperti yang nanti diprediksi akan terjadi gitu. Banyak-banyak berdoa, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh manusia selain banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan alam ini memberikan kebaikan untuk kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan teman-teman, Bu Guru lanjutkan. 100 berapa ini? Halaman berapa nih teman-teman? Ini di Bu Guru terhalang inian ya. 116, silakan teman-teman dibuka halaman berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nih ya, ini ada sebuah gambar. Bu Guru akan bantu baca. Murid-murid kunjungi perpustakaan, murid-murid baca buku. Ada beragam buku di sana. Salah satunya buku kerajinan. Murid-murid baca buku dengan posisi yang benar. Jika ada teman yang salah posisi dalam membaca, teman-teman yang lain ingatkan. Nah, di teman-teman, jadi ini di sebuah perpustakaan ya teman-teman, itu ada yang mengambil buku, ada yang membaca. Nih, ketika temannya posisi duduknya saat membaca ini salah, maka teman-teman yang lainnya akan mengingatkan. Nah, begitupun kita ya teman-teman, saling mengingatkan. Biasakan untuk kita posturing. Artinya apa?
dengan posisi yang benar supaya apa? Supaya tetap terjaga ya tubuh kita ya. Allah jadikan kita saat pertama kali kita diciptakan oleh Allah ya, saat kita dilahirkan itu posisi posturing kita itu sempurna. Jangan sampai nanti kita sudah dewasa posturing kita salah ya. Nanti kita akan menjadi orang yang kena sakit ya, kalau posturingnya salah ya sakit. Jadi biasakan tegak ya. Hormati bahwa kepala kita, otak kita ada di atas ya, tegak. Keberadaannya tegak supaya kita bisa berpikir maksimal. Nah, jadi orang yang posisinya tegak itu ini berpikirnya maksimal insya Allah ya. Yang berikutnya ini masih di halaman 116, ayo membaca. Bacalah dengan baik dan benar. Ini buku. Ya, jadi ini buku semua nih ya. Ini buku, ini buku. Ini koran, ini koran, ini koran, ini koran. Ini koran. Nah, nih ya, teman-teman. Ini, I-N-I. K-O-R-A-N. Jadi ini pemenggalannya seperti ini nih ya, persuku katanya. Ini koran. I-N-I-K-O-R-A-N. Ini koran, ini pemenggalan persuku katanya ya. Ini buku, ini buku. Nah, ini pemenggalan persuku katanya. Teman-teman perhatikan ya. Kemudian ini pemenggalan persuku katanya. Nih, Bu Guru akan baca dengan satu kalimat ya. Lala banyak tahu karena Lala suka baca, membaca buku, menambah ilmu. Nah, ini pemenggalan persuku katanya seperti ini ya. Lala banyak tahu. Nah, karena Lala suka baca. Ya, bukan bukan dua, tapi ini tiga ya. Membaca buku, menambah ilmu gitu ya teman-teman. Insya Allah teman-teman lebih paham nanti ya. Kalau sekarang cukup dimengerti aja. Insya Allah nanti kalau teman-teman sudah terbiasa membaca, teman-teman dengan sendirinya akan lancar untuk memenggal atau memisahkan persuku katanya ya. Berikutnya, kini aku tahu. Tahukah kamu sikap baca yang baik? Jadi sikap baca yang baik ini yang pertama nih, yang paling benar ya. Kenapa? Dia mengatur posisi tubuhnya, posturing tubuhnya tegak ya. Kepalanya di atas ya, maksudnya tegak dengan kita memberikan penghormatan seluas-luasnya untuk otak supaya dia berpikir maksimal, jadi tegak. Ya. Kemudian posisi buku di kira-kira 30 cm ya. Jadi memberikan jarak antara mata dengan buku. Ya, tidak seperti gambar bed, ini terlalu dekat, bukunya diangkat. Nah, posisi yang ini ketiga ini salah. Kenapa? Malah membungkuk, ya. Iya, jadi ini membungkuk, jadi salah. Nanti badannya akan sakit kalau posisinya membungkuk. Oke, Bu Guru akan baca. Kepala tegak, punggung lurus, tangan dan kaki pada tempatnya. Jarak mata ke buku cukup 30 cm dan ruangan harus cukup terang. Jadi ini kenapa membacanya di dekat jendela ya, supaya ada cahaya. Kalaupun misalnya ruangannya tertutup, tidak ada jendela, ya sebisa mungkin ada cahaya. Cahayanya dari mana? Cahaya dari lampu gitu ya teman-teman. Bisa dari cahaya matahari atau dari cahaya lampu. Oke, yang selanjutnya di sampingnya ayo mengumpulkan data. Perhatikan ini ada gambar seorang bapak sedang membaca koran. Apakah ayahmu suka membaca? Apa yang biasa ayahmu baca? Apakah ibumu suka membaca? Apa yang biasanya ibu baca? Apakah kakakmu suka membaca? Apa yang biasanya kakakmu baca? Jadi ini tentang hobi membaca di rumah. Biasanya membacanya beda-beda ya. Kalau Bu Guru suka membaca ini apa namanya
Bu Guru seneng beli buku, tapi Bu Guru jarang baca buku ya. Tapi Bu Guru baca-baca misalnya postingan orang gitu, banyak banget manfaatnya, ilmu pengetahuannya gitu ya. Bu Guru bisa baca dari situ biasanya ya. Kalau Bu Guru baca buku itu jarang. Ya, kalau beli buku seneng, tapi kalau baca Bu Guru paling bacanya dilongkap-longkap nggak sampai tuntas gitu Bu Guru begitu. Tapi dulu Bu Guru seneng baca. Ya, pada dasarnya Bu Guru seneng baca. Oke, pasangkan gambar dengan nama bacaan yang sesuai. Coba teman-teman ambil pensilnya, kita hubungkan yuk untuk menentukan mana yang tepat. Oke, nih ya. Coba ini gambar apa ya? Di sini ada buku cerita, ada ensiklopedia, ada koran, dan ada majalah tanaman. Nah, nih. Coba ini ada tulisannya nih, ensiklopedia. Berarti di sini ada ensiklopedia. Oh, berarti ini hubungannya ke sini nih. Kita tarik garis lurus ke sini. Nah, gitu teman-teman. Kira-kira yang ini tadi apa ya? Ini adalah koran nih teman-teman. Kita koran hubungkan ke koran. Nah, betul nih koran-koran. Ini terus, dan ini apa? Nah, ini buku cerita nih. Ini majalah tanaman ini. Cerita, apa ini? Bu Guru kurang jelas ya. Oh, cerita petualangan Sang Kuryang. Nah, ini adalah buku cerita. Yang ini adalah majalah tanaman. Setahu Bu Guru majalah tanaman namanya Terubus. Tapi ini di sini tulisannya terus. Kemudian gambarnya gambar ikan. Jadinya Bu Guru nggak fokus sama apa namanya tanaman bawah laut ini ya. Fokusnya sama ikannya karena ikannya besar. Ya, yang berikutnya nomor 2. Beri tanda checklist pada posisi membaca yang benar. Yuk teman-teman perbaiki posisi duduknya supaya teman-teman merasa nyaman ya. Ketika tubuh kita terasa sakit ya, ketika duduk tegak itu terasa sakit berarti itu adalah posisi yang benar. Tapi ketika teman-teman duduk dengan posisi yang membungkuk dan teman-teman merasa nyaman, maka itu adalah posisi duduk yang salah. Jadi perlu diperbaiki ya. Begitupun saat sholat ya teman-teman. Ketika teman-teman sholat, posisi berdirinya itu nggak sakit. Maksudnya badan kita nggak sakit gitu, nggak ada yang terperbaiki ya. Maka itu posisi yang salah. Begitu katanya, kata dokter. Ya, jadi Bu Guru banyak belajar nih kemarin. Ya, beri tanda checklist pada posisi membaca yang benar. Yang membaca yang benar aja ya kita checklist. Yang salah nggak usah. Ini salah, ini betul. Ternyata yang betul cuma ini teman-teman. Mana nih? Yes. Oh, checklist kok ininya ya. Ya, kita checklist. Ting teng. Nah, yang ini kita beri tanda silang. Ini apalagi nih salah banget. Ini posisi yang benar nih. Ini ya. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman ke halaman berikutnya. Insya Allah teman-teman paham ya. Kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah nih, tebalkan nama bacaan, nama-nama bacaannya. Nah ini teman-teman silakan ditebalkan ya. Halaman 123. Wah, ternyata kita sudah jauh teman-teman. 123 silakan teman-teman ditebalkan. Oke, semoga teman-teman sudah selesai ya. Oke, kemudian Bu Guru akan lanjutkan ya nih halaman berikutnya. Bacaan apa yang kamu sukai? Bacaan apa yang anggota keluargamu sukai? Ceritakan tentang bacaan tersebut. Apakah kamu dan keluargamu suka membaca bersama? Jadi ini ya tentang keluarga. Coba teman-teman waktu
di rumah ini suka dibacain nggak ya? Atau ada teman-teman punya waktu bersama untuk membaca? Mudah-mudahan teman-teman memiliki kebersamaan untuk membaca ya bersama keluarga ya. Karena membaca itu sesuatu yang luar biasa teman-teman ya. Seperti Bu Guru waktu kecil, Bu Guru di kampung itu buku itu sangat terbatas ya teman-teman. Bu Guru itu sering dibacakan sama ibunya Bu Guru itu karena Bu Guru di kampung itu terbatas banget teman-teman. Buku-buku itu jarang sekali ya. Paling Bu Guru dibacakan itu terjemahan Al-Quran ya. Terjemahan Al-Quran tapi bahasa Jawa. Nah itu Bu Guru kan bahasanya nggak terlalu pinter ya kalau bahasa Jawa karena terjemahan Al-Quran itu bahasanya pakai kromo gitu, bahasa yang halus. Nah itu banyak kosakata yang Bu Guru kurang paham. Nah ini Bu Guru dulu sering banget dibacakan ya kisah tentang Nabi Yusuf tuh ya dengan 11 saudaranya, kemudian kisah tentang itu paling sering ya Bu Guru diceritakan kisah Yusuf itu sampai masuk ke memorinya Bu Guru itu indah banget gitu kisah tentang Yusuf itu ya. Cuma dibacakan artinya ya di Al-Qur'an sama ibunya Bu Guru. Itu sampai sekarang Bu Guru inget banget. Ya, mudah-mudahan teman-teman punya kenangan bersama orang tua untuk diceritakan ya, diceritakan apa saja gitu ya. Karena sekarang kan banyak banget buku-buku ya, bisa diperoleh dari mana-mana, dari web, dari pokoknya banyak sumber ilmu pengetahuan sekarang ya. Berbeda dengan dahulu. Kalau dahulu itu amat sangat sedikit gitu, kecuali kita mau benar-benar mau belajar gitu ya, mau mengaji dan seterusnya. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah halaman 124. Sebelum membaca, aturlah posisi duduk. Ini tentang aturan ya. Dan jarak antara mata dan buku. Ini teman-teman sudah tahu ya, jarak antara mata dan buku tidak terlalu dekat. Tegakkan buku tulismu. Ya, letakkan antara mata dan meja. Itulah jarak paling dekat antara mata dan buku. Ya. Ini kalau posisi membacanya seperti ini ya, ketika tidak ada buku, apa maksudnya tidak ada meja yang cukup tinggi gitu ya. Ini boleh diangkat tapi tetap diatur jaraknya ya. Nih, buku cerita. Ku baca buku. Ini puisi ya, ini adalah puisi. Jadi Bu Guru akan bacakan puisi. Mudah-mudahan suara Bu Guru ini semerdu Buya Syakur ya. Beliau ahli luar biasa, Bu Guru suka. Baru dengar berapa puisinya, keren banget. Ya, ku baca buku cerita sahabat yang lucu. Sudah lama tak bertemu. Ceritanya buat aku terharu. Ku suka baca buku. Dari buku aku tahu banyak pengetahuan dunia. Buku adalah jendela ilmu. Luar biasa teman-teman. Jadi buku itu dikatakan sebagai jendela ilmu. Ya, ketika kita membuka jendela, tapi di situ ada ilmunya, ya, Masya Allah itu luar biasa sekali ini memaknai sebuah kata aja itu luar biasa ya teman-teman. Jadi ku baca buku cerita sahabat yang lucu. Jadi membaca buku isinya tentang cerita sahabat yang lucu. Dan ini sudah lama tidak bertemu, teman-teman. Betapa bahagianya ya. Kemudian ceritanya buat aku terharu, tapi ceritanya di sini membuat aku terharu ya. Jadi ada sesuatu yang dirasakan kok terharu. Kenapa nih gitu ya. Nah, aku suka baca buku. Dari buku aku tahu banyak pengetahuan dunia. Buku adalah jendela ilmu. Itu luar biasa, Masya Allah ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan teman-teman menjadi pecinta ilmu, ya, pecinta buku, menjadi ahli ilmu,
ya yang luar biasa insya Allah. Amin. Jawablah sesuai pemahamanmu. Oke, teman-teman, sudah Bu Guru hidupkan ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menjawab. Nah, jawablah sesuai pemahamanmu. Nomor 1. Buku apa yang dibaca tokoh dalam cerita? Buku apa coba teman-teman? Buku cerita. Iya, buku cerita. Di sini silakan. Buku cerita. Silakan teman-teman tulis. Oke, jawabannya buku cerita. Bagaimana setelah membaca cerita tersebut? Ya nggak mau, Mas, banyak banget. Apa? Coba. Bagaimana setelah membaca cerita tersebut? Coba perasaannya apa tadi? Namanya buat aku terharu. Oh iya, terharu, pinter. Terima kasih kakak yang sudah membantu Bu Guru. Iya, jadi membuatku terharu ceritanya. Yang berikutnya nomor 3. Apa yang didapat dari buku? Apa yang kamu dapat dari buku? Ilmu. Iya, ilmu pengetahuan. Boleh ilmu, boleh pengetahuan. Ya, ilmu atau ilmu aja. pengetahuan. Kenapa? Boleh ilmu aja, Bu. Boleh ilmu aja, boleh pengetahuan, atau boleh dua-duanya. Ya. Apakah kamu suka baca buku? Iya, suka. Iya, silakan suka dong. Masa nggak suka ya? Karena kan calon ilmuwan itu harus suka baca. Baca buku. Mengapa kamu suka baca buku? Coba kenapa kamu suka baca buku? Karena bisa menjadi pintar. Bisa menjadi pintar atau bisa menambah pengetahuan dan lain-lain. Oke? Bisa menambah ilmu atau pengetahuan. Boleh. Nah, oke, silakan teman-teman. Bu, jangan dihapus dulu. Iya, oke. Kenapa kamu suka baca buku? Bisa menambah ilmu. Iya, oke. Bu Guru tunggu teman-teman ya. Oke. Wow. Ternyata masih banyak nih teman-teman. Kayaknya waktunya tidak cukup nih teman-teman. Oke, kita skip dulu ya teman-teman. Nanti Bu Guru kirimkan, nanti teman-teman tinggal menulis ulang ya. Oke. Nah, Bu Guru akan lanjutkan halaman berikutnya. Ya, nanti Bu Guru kirim ya teman-teman, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Pasangkan buku yang sesuai. Nih teman-teman, yuk kita mulai, kita memasangkan yang sesuai. Pakai garis ya. Nih, ini adalah koran nih teman-teman. Ayah baca berita di koran nih. Nih ke sini. Lala baca dongeng. Nah, dongengnya ini nih ke sini. Terus kakak belajar bilangan nih tentang matematika berarti ke sini. Iya. Nah, mudah kan teman-teman?
Ini halaman 125 apa 23 nih? Bu Guru nggak bisa ini lihat, ketutup setengahnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, Bu Guru lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, 126. Buku, majalah, dan koran yang kamu baca yang memberimu informasi disebut sumber pustaka. Amatilah berbagai sumber pustaka berikut. Jadi ini namanya sumber pustaka ya teman-teman. Jadi buku, koran, atau majalah ya dan lain-lain itu adalah sumber pustaka. Ensiklopedia berisi penjelasan suatu cabang ilmu pengetahuan. Nah, jadi ensiklopedia ini biasanya satu cabang ilmu pengetahuan, misalnya tentang hewan, dia ensiklopedia berbicara tentang hewan. Atau dia tentang tumbuhan, maka tentang tumbuhan. Oh, misalnya tentang tumbuhan yang hidup di air, maka dia ensiklopedianya itu berisi tentang tumbuhan yang hidup di air, kayak gitu ya. Misalnya, oh dia tentang mamalia, hewan mamalia, maka ensiklopedia itu menceritakan tentang hewan mamalia semua gitu. Jadi ada spesifikasi khusus teman-teman ya. Yang berikutnya, majalah diterbitkan berkala, misalnya setiap minggu. Jadi ada majalah itu yang setiap majalah itu diterbitkannya berkala. Ada yang mingguan ya, ada yang bulanan, atau ada yang mungkin 3 bulan dan seterusnya. Jadi berkala dan itu stabil ya, terus-terusan begitu. Kemudian surat kabar atau koran berisi berita yang diterbitkan setiap hari. Nah, yang diterbitkan setiap hari ini namanya koran nih teman-teman, atau surat kabar. Dan komik berisi gambar yang disusun membentuk sebuah cerita. Jadi ini teman-teman, kalau komik itu isinya gambar tapi menyusun sebuah cerita. Tentu teman-teman senang sekali nih ya dengan komik ya. Kalau Bu Guru masih bingung dulu ya, komik itu jarang sekali ya. Kalau sekarang mah banyak sekali komik-komik ya. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko-toko buku. Kalau zaman dulu Bu Guru itu ya boro-boro ada komik ya. Dulu masih sangat terbatas ya. Mungkin sudah ada tapi Bu Guru karena di kampung jadi nggak mendapatkan tentang komik ya. Tapi kalau zaman dulu sepertinya sih jarang sekali komik ya. Oke, sumber pustaka manakah yang sudah kamu ketahui? Tentu teman-teman sudah tahu semua nih ya. Komik sudah tahu, koran sudah tahu, majalah pun insya Allah sudah tahu, ensiklopedi insya Allah teman-teman mungkin di rumahnya ada ya. Oke, sumber pustaka mana yang ada di rumahmu? Nah, tentu teman-teman tinggal lihat nanti di rumah, dicek. Aku sudah ada ensiklopedi, Bu. Kalau koran aku nggak ada, tapi aku biasa misalnya ngelihat di web gitu. Webnya ada khusus untuk koran misalnya, ya kan? Ada langganan ya. Kemudian sumber pustaka mana yang ada di perpustakaan sekolah? Nah, karena teman-teman tidak bisa ke sekolah, jadi dulu kalau koran dulu ada, tapi koran sekarang sudah terbatas ya. Sekarang sudah tergantikan dengan kalau buku-buku banyak, komik di sekolah sedikit. Ya, majalah yang banyak majalah dan ensiklopedi. Nih ya, kalau koran ada biasa tapi di depan. Tapi dulu banyak, kalau sekarang sudah kayak sepertinya sudah tidak ada lagi koran ya. Bu Guru nggak pernah lihat lagi. Yang berikutnya nih, lafalkan sumber pustaka berikut nih. Ini namanya ensiklopedia. Teman-teman bisa membaca ya. Ensiklopedia. Oke. Bisa mengikuti buku guru atau teman-teman bisa membaca sendiri. Majalah. Ini majalah ya. MAJALAH, majalah. Ini koran, 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 koran pagi. Ini buku cerita, BUKUCERITA, buku cerita. Nah, ini buku pelajaran ya, matematika, dan ini komik. Oke, tebalkan perilaku di perpustakaan. Nah, silakan teman-teman nanti menebalkan yang ini ya. Kalau menebalkan itu mudah, nanti teman-teman tinggal menebalkan.
kembalikan buku tepat waktu. Jadi kalau pinjam buku di perpustakaan, silakan dikembalikan tepat waktu, gitu ya aturannya nih ya. Rapikan buku ke rak buku. Nah ini yang sudah mengambil buku ya dikembalikan dan dirapikan kembali. Jangan berisik, jaga ketenangan. Nah saat di perpustakaan ya ini yang harus dilakukan, nggak boleh berisik karena semuanya ingin belajar. Ya, semuanya ingin baca. Kalau semuanya bersuara nanti terjadi kegaduhan atau berisik ya. Jadi tetap menghormati. Nah, perhatikan. Ya, dikit lagi. Ya. Perhatikan contoh halaman pada buku cerita berikut nih, ada penulis nih ya. Nah, ini nanti teman-teman boleh dipelajari ya. Jadi ini penulisnya, namanya ada di sini, ini judulnya. Ini ceritanya nih tentang ini halamannya ada di sini, dan ini ilustrasi. Ilustrasi itu ya gambarnya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah teman-teman akan melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya, belajar Al-Quran. Itu ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk hari ini. Yuk kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Baca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dadah.